Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, baik di gereja maupun di dalam kelompok-kelompok Kristen, di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik, dan saya dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, bagaimana kita memobilisasi pengerja gereja untuk sebuah tujuan, yaitu tujuan Yesus sendiri, yaitu untuk kita memuridkan orang lain. Nah, tentunya saudara-saudara, kita tidak salah kalau misalnya kita mengundang orang yang sudah melakukan ini dan sudah melakukan ini dengan berhasil, yaitu seorang sahabat saya dari Melbourne, Pak Immanuel Daily. Pak Immanuel, selamat datang di Ngopas. Apa kabar, Pak? Terima kasih Pak Kian untuk undangannya, kita bisa ngopas di sini Pak. Mudah-mudahan Allah memberkati Pak. Ngobrol sampai pas begitu ya. Iya. Pak Immanuel, mungkin banyak yang belum mengenal Pak Immanuel. Bisa tolong jelaskan kepada kami kira-kira latar belakang Bapak di Indonesia dari mana, dan kemudian juga apa yang sedang Bapak layani pada saat ini. Silakan, Pak. Baik Pak Kian. Saya berasal dari eh, Medan ya. Besarnya di Medan, sekolah di Jogja, kerja di Jakarta, dan kemudian pindah ke Melbourne tahun 99. Hmm. Waktu itu saya sebagai IT profesional gitu. Tapi tahun 2003 kita mulai pelayanan di church planting, memulai satu gereja Indonesia di Melbourne ini, di Crossway. Dan setelah kita mulai setahun 2 tahun, kita dapatkan pendetanya dan pendetanya menangani, dan saya pindah ke church planting lain di daerah Melbourne juga gitu dengan Crossway eh, English service-nya gitu. Jadi kita membangun Hmm. satu juga di sana. Dan Hmm. setelah itu saya kembali lagi ke Crossway pusatnya, dan kemudian saya mulai terpanggil gitu ya untuk pelayanan full time gitu. Jadi akhirnya tahun 2008 saya meninggalkan pekerjaan saya dan memulai fokus untuk membangun pelayanan gitu. Dan memang fokus Tuhan lebih banyak panggilannya menjadi misi gitu. Jadi saya mulai misi itu tahun 2014. Hmm. Kita misi ke Indonesia khususnya untuk Hmm. penjangkauan lewat sosial media, Hmm. sosial apologetik dan sebagainya, Hmm. dengan Hmm. saudara-saudara dari latar belakang Bani Kedar gitu ya. Jadi Hmm. menarik sekali. Hmm. Saya banyak mempelajari bagaimana uh, kita bisa berdialog dengan mereka gitu. Dan Hmm. tahun Hmm. 2017 saya akhirnya masuk ke satu misi dari Crossway sendiri yang namanya Praxis. Nah, ini misinya Hmm. itu lebih kepada bagaimana memuridkan, dan Hmm. memuridkan yang berlipat ganda gitu, Pak. Hmm. Jadi Wah. dari tahun 2017 saya masuk ke situ, dan 2 tahun yang lalu juga saya akhirnya diminta untuk memimpin gereja yang dulu kita mulai di Crossway, karena setelah pandemi Oh. ada berbagai masalah begitu. Jadi Hmm. akhirnya saya dipanggil juga untuk memimpin gereja. Sekarang ini saya 50% memimpin Hmm. jemaat di Crossway yang dari latar Hmm. belakang Indonesia, dan 50% saya menangani pekerjaan-pekerjaan memuridkan di Hmm. Indonesia gitu Pak. Jadi sekarang Wow. itu latar belakangnya Pak. Jadi kelihatannya ini pengalaman yang sangat kaya sekali nih Pak, dari seorang yang bekerja boleh dikatakan quote unquote di dunia sekuler, kemudian masuk ke dalam dunia kekristenan, dalam arti gereja, pelayanan di gereja, dan kemudian juga keluar dari gereja untuk membantu pelayanan-pelayanan misi begitu ya. Luar biasa Pak Immanuel. Pak Immanuel, boleh tolong jelaskan Crossway itu gereja apa Pak? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu mengenai Crossway. Crossway itu adalah salah satu gereja baptis di Mhm. Melbourne, Australia ini. Dan Crossway Hmm. ini juga menjadi berkat bagi banyak orang di Australia, karena memang kita memiliki satu program yang namanya BDC, Building Hmm.
discipling culture atau membangun hmm, budaya memuridkan. Karena masalah di Australia ini memang dilihat selama 70 tahun orang yang hadir di gereja itu berkurang dari hmm, 50-60%, ya 70 tahun iya, lalu betul. sampai mungkin setiap hari Minggu itu rata-rata cuma sekitar 8-9 orang yang ada di gereja. Jadi ini Hmm, menarik bagi Crossway untuk melihat Tuhan hmm, apa yang bisa kita lakukan untuk gereja-gereja di hmm, Australia, dan hmm. senior pastor dan tim di Crossway itu memulai yang namanya building discipling culture bagi gereja-gereja di Australia ini, Pak. Itu cerita tentang Crossway, Pak. Hmm. Baik, baik. Wow, luar biasa. Makasih banyak Pak Immanuel buat perkenalannya. Nah, kita akan bicara mengenai bagaimana memobilisasi pengerja gereja untuk sebuah usaha yang boleh dikatakan mulia, begitu ya, karena ini langsung dari Tuhan Yesus sendiri di Amanat Agung. Bagaimana atau apa sebetulnya definisi pemuridan yang Bapak akan angkat di dalam diskusi kita pagi ini? Ya, kalau kita bicara tentang pemuridan, berbagai macam gereja itu pasti punya ide yang bermacam-macam ya. Kalau kita tanyakan apa Iya, sebenarnya pemuridan dan programnya betul. juga apa begitu. Jadi beragam sekali gitu, Pak. Jadi kalau kita lihat tentang bahasa Inggrisnya, pemuridan itu kan discipleship, dan sama juga seperti di gereja-gereja Barat umumnya berbicara Hmm, tentang discipleship, pemuridan itu lebih kepada edukasi. Jadi untuk mengajar orang tentang firman Tuhan, mengajar orang bagaimana mengikut Yesus, bagaimana menjalankan perintah-perintah Yesus dan sebagainya gitu. Nah, ini sering sekali dilakukan dalam bentuk kelompok-kelompok dan mereka mempelajari Alkitab dan tambah tahu, tambah hmm, pengalaman dan sebagainya gitu, Pak. hmm. Hmm, Cuman yang hmm, kita bahas di sini adalah satu perkataan dalam bahasa Inggris itu making disciple atau menjadikan murid. Biasanya kita hmm, kasih istilah dalam bahasa Indonesia memuridkan gitu. Nah, ini hmm, sesuatu yang kalau saya lihat ada perbedaan dengan pemuridan, Pak. Karena memuridkan hmm, ini adalah kita seperti menjalankan amanat agung, Pak. hmm, Ya, artinya kita ada orang lain yang kita muridkan dan murid ini juga nanti menjalankan perintah untuk memuridkan lagi. Sehingga hmm, terjadi generasi demi generasi dan terjadi hmm, pelipat gandaan. Jadi kalau kita hmm, bicara tentang memuridkan, saya hmm, berbicara tentang hal itu, Pak. Bagaimana hmm, memuridkan. Dan hmm. memuridkan ini semua orang tentunya. Jadi bisa Iya, juga orang percaya, bisa juga orang tidak iya. percaya gitu. Iya, betul, Nah, betul, betul. Menarik ya, karena maksudnya proses ini ternyata adalah proses, seringkali kita berpikir kan orang harus menjadi percaya dulu, baru kemudian ikut kelas pemuridan, tetapi ternyata ini spektrumnya luas sekali nih Pak, kalau kita bicara mengenai bagaimana kita bisa memuridkan orang, seseorang begitu ya. betul. Jadi terbuka sekali sebenarnya, dan Mm-mm. untuk kita bisa membatasinya, Pak, yang kita coba lihat adalah bagaimana sebenarnya Yesus melakukannya gitu. Ah, Nah, jadi kita oke. kembali, oke, karena waktu amanat agung itu diberikan, Iya, kira 12 orang yang menerima amanat agung itu kan, jadi betul. pergi jadikanlah semua bangsa muridku gitu. Nah, Hmm, kira-kira di dalam benak 12 orang ini apakah mereka akan memikirkan ulang bagaimana ya ini perintah penting, hmm, ini perintah terakhir hmm, tapi ini penting. hmm, Bagaimana ya kami melakukannya ya? Apakah mereka hmm, akan merenungkan? Apakah mereka akan berdoa lagi untuk itu, untuk mengetahui strateginya seperti apa gitu? hmm, Saya kira enggak. hmm. Saya kira enggak. Ya, Karena apa? Karena mereka sudah belajar selama 3 dan 3,5 tahun itu, mereka ya, sendiri sedang dimuridkan. Jadi ketika ya. mereka diperintahkan, jadikanlah kelompok-kelompok itu muridku, di benak Hmm, mereka saya percaya mereka sudah tahu. Yang hmm, dimaksudkan oleh Yesus adalah bagaimana dia melakukan kepada kami-kami ini gitu. Kami akan hmm, melakukan hal yang sama kepada orang lain gitu. hmm, Nah, jadi hmm, hmm, pola-pola seperti itu, Pak, yang kita coba lihat kembali dari kitab suci, dan khususnya kita hmm, belajar bagaimana jalan Yesus memuridkan hmm, itu, Pak. hmm, Dan kalau hmm. kita lihat sendiri juga 12 orang itu kan, Ya, apakah mereka orang percaya? ya, Enggak juga. Kalau kita hmm, lihat banyak sekali Yesus menegur mereka, "Hai kamu hmm. angkatan yang tidak percaya ini," gitu. Betul, Ya. betul, Dan betul. banyak sekali indikasi-indikasi di dalam firman Tuhan itu menunjukkan bahwa setelah Yesus naik ke surga itu baru mereka tahu gitu. Oh, itulah Hmm,
Mesias yang dijanjikan Tuhan gitu. Jadi Hmm. proses mereka sebenarnya itu adalah proses dari belum percaya menjadi Hmm. percaya, dan itulah proses Hmm. memuridkan itu, Pak. Hmm, wow, luar biasa ya. Jadi ini sesuatu yang membuka mata kita bersama-sama untuk melihat bahwa ini ternyata bukannya proses setelah orang menjadi Kristen, tetapi proses yang bahkan juga bisa terjadi sebelumnya begitu ya. Dan Sebelumnya. dan yang luar biasa ialah seringkali kita nggak berkaca nih kepada contoh-contoh Alkitab dan terutama contoh Tuhan Yesus sendiri begitu loh Pak. Betul, betul. Karena kalau kita mau jujur, ternyata banyak dari kita yang tidak mengikuti apa yang Yesus lakukan, begitu loh. Betul. Menarik sekali Pak Immanuel. Nah, memang Pak pertanyaannya, kalau misalnya memang seharusnya ini ingrain begitu ya di dalam kehidupan seorang pengikut Kristus, sebagai seorang murid Kristus yang membaca Alkitab dan lain sebagainya. Kenapa masih ada perlu mobilisasi Pak untuk proses ini begitu ya? Kalau misalnya memangnya ini adalah sesuatu yang jelas di dalam Alkitab, bukankah seharusnya gereja sudah melakukan hal ini begitu? Menurut Pak Immanuel bagaimana? Masalah yang sering kita lihat itu, kita itu tidak dimuridkan sebagaimana jalannya Yesus memuridkan murid-muridnya. Kita dimuridkan Oh, oleh tradisi gereja yang sudah bertahun-tahun kita terima hmm, gitu, di mana satu hmm, orang pendeta, hmm, hmm, majelis, atau pengkhotbah lain berkhotbah dan kemudian kita menerimanya dan kemudian pulang gitu. Datang duduk hmm, diam gitu. Kebanyakan ya, kita dimuridkan dengan pola seperti itu, Pak. ya, Jadi ya, apakah itu efektif? Itu menjadi hmm, pertanyaan ya. ya, Tapi ya, ya, kalau kita mau kembali kepada jalan Yesus, ya ya, kita harus membangun kembali atau memobilisasi, membangun kesadaran gereja. Ayo hmm, kita kembali. Bagaimana hmm, sebenarnya Yesus memuridkan itu gitu. Dia hmm, mulai dari hmm, kelompok kecil gitu. ya, Mulai satu orang, dua orang, dan tapi bagaimana kita memuridkan dalam zaman ini? hmm, Kita hmm, kumpulin orang 500 orang, 1.000 orang, dan kemudian kita muridkan dengan khotbah gitu. hmm, Jadi beberapa hmm, cara yang kita lakukan di zaman ini mungkin agak berbeda dengan ya, jalan yang Yesus sudah contohkan gitu, Pak, hmm, di hmm. kitab-kitab Injil gitu. Iya, iya, iya. Ya menarik sekali karena seringkali juga saya rasa ini cukup tipikal juga di Indonesia begitu ya, bahwa seseorang itu mengidentifikasikan sebagai pengikut Kristus, yaitu dengan dia pergi ke gereja, dia belajar firman Tuhan selama 1 jam lebih, terus kemudian pulang dan tidak ada lagi pembelajaran firman Tuhan di dalam hal itu. Itu juga sesuatu yang menarik sih Pak, karena seringkali tadi Pak Immanuel katakan itu pun juga sebetulnya pemuridan, tetapi bukan seperti yang Yesus lakukan ya, betul ya? Ya, betul, ya. Ya, Ya, kita mau ya, kembali ke situ, Pak. Bagaimana sebenarnya Yesus melakukannya? Makanya memerlukan sesuatu di mana kita yang menangkap dan sudah melakukan ini mencoba untuk menyebarkan ini. Bagaimana kalau kita kembali melihat hmm, jalan Yesus dan bagaimana kita hmm, meniru jalan Yesus, dan kemudian hmm, itulah cara kita hmm, memuridkan. Makanya kita memerlukan kerjasama dengan banyak gereja untuk ayo kita hmm. lakukan kembali ke jalan Yesus gitu, Pak. Hmm, Jadi mobilisasi pemuridan ini adalah mobilisasi pemuridan yang berdasarkan ala daripada Yesus sendiri begitu ya. Apa yang Yesus lakukan di dalam Alkitab dan bagaimana kita bisa mengikuti hal itu atau mengimplikasikan hal itu di dalam kehidupan kita sekarang ini. betul. Ah, menarik, menarik Pak. Memang sekali lagi kalau misalnya saya sudah terbayang ya dengan model seperti ini ya, berarti memang perlu mobilisasi orang-orang karena tentunya seperti kita tahu bahwa ini memerlukan orang yang banyak, orang seperti Pak Immanuel yang banyak begitu loh, supaya setiap orang boleh dikatakan boleh semakin hari semakin lebih banyak lagi kita muridkan, bukankah begitu Pak? Betul, Pak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kembali ke jalan Yesus memuridkan itu sangat Iya, sederhana, dan murid-muridnya juga tidak iya, bersekolah tinggi-tinggi ya. iya, Dan pola ini kalau kita terapkan dalam zaman sekarang memang iya, memang membutuhkan banyak orang, tetapi orang itu tidak mesti mereka harus punya reputasi atau pendidikan yang baik gitu. Jadi orang yang iya. sederhana saja bisa melakukannya, dan di gereja Hmm, itu banyak orang yang sederhana gitu.
Tetapi karena Hmm. kebiasaan kita bisa menggantungkan segala pemuridan itu atau memuridan itu pada seorang aja di gereja, pendetanya, Hmm. majelisnya, dan sebagainya. Padahal kalau Hmm. kita mengajarkan bagaimana kita memuridkan dengan jalan Yesus, ini Ya. orang-orang yang sederhana, orang awam bisa menangkapnya. Kalau di dalam Hmm. nilai-nilai kita itu adalah the mission of God in the hand of ordinary people gitu. Jadi misi Ya. Tuhan itu ada di tangan orang-orang awam gitu. Dan Hmm. orang-orang awam ini yang memerlukan untuk mereka bisa bertemu dengan orang yang belum percaya, entah temannya, Hmm. keluarganya, dan memuridkan mereka dengan cara-cara yang Hmm. sederhana gitu. Kembali kepada Hmm. jalannya Yesus, Pak. Memang Hmm. ada polanya yang kita Ya. Ya. gambarkan untuk memudahkan sebenarnya. Tapi sebenarnya kembali kepada bagaimana Ya. Yesus melakukannya. Seperti kalau kita bicara tentang kitab Markus gitu Pak ya. Hmm. Di Hmm. kitab Markus dari 1 sampai 16, pasal 1 sampai 16 gitu kan kita bisa mendapat gambaran bagaimana Hmm. sebenarnya Yesus memuridkan. Dan dari Hmm. pola-pola yang pertama yang kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 3, Yesus Hmm. itu disebut sebagai memicu. Dia Hmm. melakukannya sendiri gitu. Orang Ya. lain itu murid-muridnya belum tahu, mereka hanya melihat Hmm. mukjizat, mereka mengalami mukjizat dan mereka mulai Hmm. dekat dengan Yesus begitu. Tapi Betul. semuanya dilakukan oleh Yesus gitu. Nah, Hmm. kemudian Hmm. kalau kita lihat dari pasal yang 3 sampai 6 gitu, Hmm. selanjutnya ada perubahan gitu, di mana Yesus Hmm. mulai menetapkan murid-muridnya. Dia mulai Hmm. memanggil 12 orang ini dan menetapkan sebagai muridnya dan mulai Hmm. diberikan sedikit tanggung jawab gitu loh. Hmm. Mereka Hmm. diberikan Hmm. tanggung jawab, mereka diberikan kesempatan untuk mengusir roh jahat gitu, dan Yesus bersifat sebagai pendamping. Kita Markus tadi ya kita Ya. melihat memang pertama-tama dia sebagai pemicu dan kemudian Ya. dia berikan tanggung jawab sedikit. Dia sebagai Hmm. pendamping. Hmm. Mereka Hmm. coba lakukan, saya akan mengamati kamu seperti apa gitu. Dan kemudian Hmm. kalau kita lihat selanjutnya dari proses 6 sampai 15 gitu, dia mulai menantang murid-muridnya. Jadi dia seperti leaders yang saya Ya. sudah menunjukkan, now your Ya. turn gitu loh. Saya hanya Ya. mengamati gitu loh. Dan Hmm. di situ Hmm. kita lihat contohnya misalnya ketika Hmm. mereka menghadapi banyak orang 5.000 orang begitu dan Hmm. kemudian Hmm. tidak ada makanan gitu. Hmm. Muridnya suruh pulang aja nih Tuhan. Tapi Ya. Yesus Ya. bilang apa? Kamu yang menyediakan. Jadi Ya. ditantang gitu ya untuk mereka Ya. mulai ini it's your responsibility. Ini tanggung Ya. jawab kamu gitu loh. Dan mereka Ya. ditantang. Ya. Jadi dalam periode pasal 6 sampai 15 itu sepertinya Tuhan Yesus memberikan kesempatan mereka ditantang, memberikan kesempatan mereka gagal juga. Memberikan Ya. kesempatan Ya. mereka untuk naik kembali seperti kalau mereka ngusir orang yang kena setan, pengaruh setan itu dan tidak bisa Ya. keluar gitu kan. Gagal Betul. pun nggak apa-apa tapi pokoknya Betul. ditantang dulu Yesus. Tapi Ya. kemudian di Markus 16 kita lihat bagaimana Yesus setelah itu dia bilang pergilah. Nah, sekarang your turn. Bagian Hmm. kamu untuk melakukannya gitu loh. Hmm. Dalam proses 3,5 tahun itu bagaimana Yesus memuridkan, dia tidak melihat bahwa saya akan terus bersama dengan kamu. Hmm. One day, Hmm. kamu akan melakukannya sendiri gitu loh. Ya. Betul. Betul. Jadi Betul. pola strategi Yesus memuridkan seperti itu, Pak, Hmm. yang Hmm. perlu kita mobilisasi orang untuk menangkapnya bahwa it's not Hmm. bagi pendeta, bagi hamba Hmm. Tuhan, tapi everyone dapat melakukan Hmm. itu. Kalau kita kembali melihat apa yang Yesus tunjukkan Hmm. ya dalam cerita-cerita di Hmm. kitab Injil itu Pak, bagaimana dia Hmm. melakukan. Sehingga kalau kita Hmm. lihat Matius 28, Amanat Agung, dia bisa katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Hmm. Karena 12 murid ini sudah menangkap polanya Yesus. Hmm. Dan kita Hmm. lihat di kitab Kisah Para Rasul, Ya. bagaimana mereka melakukannya. Menarik ya, karena seringkali kita pikir bahwa oke, pemuridan ini adalah suatu perintah dari Yesus, suatu amanat dari Yesus, yang mana betul, tetapi di lain pihak Yesus sendiri sudah memberikan polanya begitu ya. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh murid-muridnya di dalam melakukan proses pemuridan itu atau di dalam memuridkan itu. Dan menarik sekali seperti yang tadi Pak Immanuel katakan bahwa bagaimana kerangka itu sebetulnya sudah tidak terlalu tidak perlu sampai seseorang mengeluarkan sebuah rumusan dan lain sebagainya. Silakan baca Alkitab saja dan lihat begitu ya. Kembali ke Alkitab aja, bagaimana dia melakukan kan?
Iya, 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 iya. Satu Wow. contoh lagi, Pak. Satu contoh lagi Heeh. ya. Silakan Pak, silakan. Strategi Mm, Yesus mm. memuridkan itu kalau Iya, kita iya. kalau kita lihat di Lukas 10 gitu ya, ketika dia Mm, ada 12 murid, dia utus iya, 12 murid dulu di Lukas 9, iya, kemudian iya, di Lukas 10 dia utus murid yang jumlahnya 70-an gitu loh. iya, betul, betul. Nah, di dalam Lukas 10 itu dia kasih strategi sebenarnya. Kalau kamu mau memuridkan orang, kamu Iya. cari son of peace, orang damai. Di Lukas 10 ayat Ah, iya, 78 gitu loh. iya, iya, betul. Ini kunci-kunci yang kita juga bisa melakukan. Karena apa? Karena orang damai ini adalah orang yang memang ada damai Tuhan di situ. Iya. Mereka itu orang yang juga lapar, haus, tapi sekaligus juga dia menerima kita Mm, sebagaimana kita adanya gitu. Bahkan dia kadang-kadang mm. suka. Nah, dalam konteks suka 10 ini, orang damai itu bahkan memberi makan. I see. Yep, Jadi yep. melayani gitu loh. Hmm, Jadi hmm. konteks kalau kita mengatakan memuridkan dengan gaya Yesus atau Iya, dengan jalan Yesus, ya kita contoh saja strategi ini. betul, Cari orang betul. damai. Iya, iya, Cari iya. orang damai. Nggak setiap orang siap, tapi orang damai itulah yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita Iya, muridkan. iya, wow, wow, luar biasa. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau seorang bisa membaca Alkitab dan seorang bisa melihat alur yang ada di dalam Alkitab, tentunya proses pemuridan ini bukan sesuatu yang terlalu rumit ya, dalam arti Betul, seorang yang sangat sederhana seperti yang Pak Immanuel katakan bisa melakukan pemuridan ini. Wow, betul, luar betul, Pak. biasa nih Pak. Ini saya yakin banyak pemimpin-pemimpin gereja, banyak pendeta-pendeta yang kepingin tahu Pak sekarang Pak. Kalau gerejanya belum melakukan hal ini, gerejanya kepingin terinspirasi dengan apa yang tadi Pak Immanuel katakan untuk melakukan proses pemuridan ala Yesus begitu. Kira-kira ada langkah-langkah praktis Pak yang Bapak bisa sarankan kepada pemimpin gereja untuk bisa di mana mulainya begitu loh. Iya, Kurang iya, lebih. iya. Silakan Pak Immanuel. Ya, betul. Waktu kita bulan Juli tahun lalu ya, ada Ya. eh, konferensinya IPN di Indonesia dan Hmm. kita Hmm. ambil bagian di sana juga menolong beberapa gereja bagaimana memobilisasi gereja untuk misi gitu. I Dan salah see. satu Yep. pendekatan kita adalah memperkenalkan bagaimana kita membangun budaya memuridkan ini gitu. Nah, kita Hmm. memberikan semacam vision casting gitu yang Ya, kita ya, lakukan seperti pembicaraan kita tadi gitu loh. ya, Bahwa betul. kita kembali ke jalan Yesus. Kita Hmm. kembali melihat pola-pola Yesus memuridkan gitu. Nah, biasanya secara praktikal kita memang mengundang gereja. Kalau memang pemimpin gereja sepakat begitu, mereka bisa hubungi kami gitu ya dengan Hmm. 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 bdc.org.au atau dengan Hmm. kontak saya saja gitu. Hmm. Hmm. Nah, nanti kita akan masukkan dalam proses coaching, Pak. Biasanya Hmm. coaching pendampingan itu kita Hmm. berikan dalam waktu 2 minggu sekali gitu. Hmm. Ya, 2 minggu Hmm. sekali secara Zoom gitu, dan kita Hmm. mulai membahas bagaimana sebenarnya kitab Hmm. suci katakan. Kita kembali melihat Hmm. Alkitab dan Hmm. kita Hmm. refleksi dan kita coba Hmm. lihat apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang ini Hmm. benar-benar firman Tuhan, bagaimana kita Hmm. melakukannya dan sebagainya. Ya, Jadi betul, kelompok itu betul. biasanya kita lakukan dalam 1 sampai 1,5 jam, Pak, coaching itu. Hmm. Dan dalam Hmm. waktu 2 minggu nanti coba mereka praktekkan gitu. Bisa nggak mereka Hmm. mencari orang damai di sekitar mereka gitu. Nah, gereja Hmm. memang memerlukan kelompok-kelompok yang komit gitu, Pak. Terutama juga dari pemimpinnya sendiri. Dia mau Betul. kembali ke jalan Yesus, ya dia Ya, mengumpulkan beberapa orang yang memang eh, dilihat ya mereka sangat antusias untuk perubahan, Pak. Kalau memang ya, mau ya, terus-terusan seperti itu ya sulit ya. Tapi kalau ada ya. mereka yang memang saya ini frustrasi nih kok nggak ada perubahan-perubahan ya. Orang-orang yang seperti itu Ya, biasanya kalau ya. lihat seperti ini kembali lagi ke jalan Yesus gitu mereka agak Hmm. suka, Pak. Jadi orang-orang seperti Hmm. ini, pendeta, Hmm. pemimpin gereja kumpulin 5 sampai 8 orang gitu dan Hmm. kemudian nanti masuk dalam komitmen coaching. Nah, di Australia ini biasanya selama 2 tahun, Pak. Tetapi untuk kondisi gereja Indonesia, karena kita lebih fokus ke konteks Australia dengan Indonesia agak berbeda. Konteks Hmm. Indonesia itu kita lebih fokus bagaimana membangun misional yang gereja yang misioner gitu, Pak. Hmm. Gereja yang Hmm. bisa memuridkan Hmm. everyone, orang Yep. awam.
bisa ya, memuridkan orang lain di gereja itu. Nah, biasanya kita hmm, fokus untuk itu, Pak. Sedangkan kalau di dalam konteks Australia agak beda. Jadi hmm. memerlukan waktu yang lebih panjang, 2 tahunan I gitu, Pak. see. Hmm. Oke, oke. Wow, jadi saya yakin proses itu bisa dilakukan kalau misalnya yang tertarik dengan Crossroad melalui Pak Immanuel di dalam bahasa Indonesia ya Pak ya, saya Dalam asumsi. Indonesia, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Kita Wow, sedang luar biasa. bekerja sama juga dengan beberapa gereja yang sudah mulai proses coaching tahun lalu gitu, Hmm, dan mereka juga sedang melakukan proses ini, coaching pendampingan ini, dan satu waktu ya. nanti mereka juga akan menjadi coach juga bagi gereja. Oke, Ya, karena oke. kita bukan sesuatu yang sekolah Alkitab harus Ya, tahu tinggi-tinggi Pak pengetahuannya, ya, tapi yang ya, sederhana sederhana saja, sehingga kita harapkan mereka yang di coach nanti, kalau mereka sudah jadi praktisi, ya. mereka juga bisa mengcoach gereja lain gitu, Pak. Betul, 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 betul. Dan ini bisa dilakukan juga dengan online apa ya kalau misalnya memangnya diperlukan begitu ya. Betul, Dengan umumnya jarak seperti online, ini. Pak, ya. Oke, Ya. oke. Tapi Wow. dalam sekali 6 bulan itu kita ada namanya intensif. Supaya ada Oke. pertemuan yang face to face untuk Ya, belajar berkelompok, belajar untuk ya, melihat, mengakses bagaimana ya. kelompok kemajuannya dan sebagainya, Pak. Iya, iya. Wow, saya yakin dan percaya para pastor atau mungkin para pemimpin gereja yang mendengarkan ini banyak yang merasa itu yang tadi Pak Immanuel katakan restless begitu ya. Apa sebetulnya yang saya lakukan pada akhirnya ini setelah sekian tahun pergi ke gereja? Ya, apakah saya memang sudah betul-betul menjadi seorang pengikut Kristus yang setia? Apakah saya sudah melakukan apa yang Kristus berikan atau amanatkan kepada saya? Apakah saya sudah menjadi seorang yang memuridkan orang lain? Begitu. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi pertanyaan awal ya Pak ya, Ya. yang bisa kita tanyakan. Apakah kita adalah seorang yang sudah memuridkan? Wow, Pak Immanuel, sebelum kita tutup pembicaraan kita, ada closing statement Pak, khususnya kepada para pemimpin gereja, para pastor di dalam topik ini. Kalau misalnya ada satu dorongan mungkin yang Pak Immanuel bisa berikan, kira-kira apa Pak? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Matius 28 itu, Pak, ya, memang Iya, ketika iya, Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Nah, yang sering mungkin kita lupakan itu di ayat selanjutnya yang mengatakan iya, tentang ajarlah mereka iya. melakukan segala sesuatu. Nah, Hmm, kadang-kadang kita miss melakukannya, Pak. Yang iya, dikatakan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Jadi ini satu hal yang berbeda kalau kita ambil kata melakukan. betul. Sebenarnya dikatakan ajarlah taat, Iya. melakukan apa yang kuperintahkan gitu. Jadi Hmm, masalahnya ketika kita memuridkan ini, kita hmm, memang lebih kepada obedient based discipleship, Pak. Bukan hmm, knowledge based discipleship. Oleh karena hmm. itu, sesuatu yang sederhana yang kita ketahui, just do it. Taati aja. Hmm, Misalnya hmm, cari orang damai dan sebagainya. Mungkin itu, iya, Pak. Kalau kita hmm, mau knowledge based discipleship, ya hmm, kita nonton saja YouTube, banyak iya, sekali ilmu pengetahuan kita. Tetapi betul, kalau kita mau obedience based discipleship atau betul, memuridkan dengan unsur ketaatan, ya kita iya, harus praktek melakukannya, Pak. baik, Simple thing, baik, just do it. Gitu, baik, Pak. betul, betul. Wow, terima kasih nih pembicaraan kita Pak Immanuel. Saya sendiri dibukakan dan saya sendiri juga jauh lebih mengerti sekarang apa yang Bapak kerjakan, apa yang Bapak lakukan di Melbourne. Dan terima kasih sekali lagi buat waktunya. Pak Immanuel, saya yakin banyak gereja yang kepingin berubah begitu ya. Dan kita perlu mendoakan gereja-gereja ini. Dan khususnya kita harus mendoakan pertama-tama kepada pemimpin gereja supaya mereka boleh menjadi agen perubahan itu. Dan saya mau minta tolong kepada Pak Immanuel untuk bisa menutup pembicaraan kita ini di dalam doa dan tolong doakan Pak untuk pemimpin-pemimpin gereja itu. Makasih Pak Immanuel. Baik, terima kasih Pak Ya, Kian. Kita sama-sama doakan. Bapak Surgawi, kami menyadari bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami sesuatu yang kami bisa lakukan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang menggerakkan gerejamu, Tuhan, untuk melihat kembali bagaimana Yesus sudah melakukan jalannya memuridkan, karena ladang sudah menguning.
Dan banyak kesempatan, tetapi senantiasa pekerja itu kurang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah para pemimpin gereja Tuhan dimanapun, khususnya gereja-gereja Indonesia, Engkau memberikan Tuhan rahmat-Mu, pembukaan pemikiran dan roh mereka itu untuk melihat kembali cara-cara sederhana bagaimana Yesus melihat, memulai dari kelompok yang kecil, tetapi akhirnya dapat menjungkir balikkan dunia. So, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.